Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kami akan mengenalkan tentang matematika kepada anak usia dini. Ini sebenarnya berkaitan tadi ketika di STEAM juga ada topik tentang matematika. Nah, ini merupakan adaptasi dari NES model. Jadi di mana apa saja sih topik untuk mengenalkan matematika kepada anak usia dini itu? Yang pertama ada topik tentang klasifikasi. Yang kedua mencocokkan atau matching, kemudian yang ketiga seriasi, yang keempat perbandingan, kontras, proporsi, yang kelima ada geometri bentuk dan ruang, yang keenam ada pola, kemudian selanjutnya ada pengukuran, dan yang terakhir adalah tentang konsep angka, yaitu membilang, berhitung, dan operasi bilangan sederhana. Apa saja sih itu penjelasannya? Kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama adalah klasifikasi atau mengelompokkan. Merupakan kegiatan meletakkan benda-benda ke dalam sebuah kelompok atau kategori dengan cara memilah atau mensortir benda-benda yang memiliki satu atau lebih ciri yang sama atau menyerupai. Benda-benda dapat dikelompokkan itu berdasarkan atribut seperti ini. Benda itu bisa dikelompokkan melalui warna, berdasarkan warnanya, bentuknya, ukurannya, bahan, pola, fungsi, asosiasi, kelompok kelas, dan ciri umum. Nah, ini merupakan klasifikasi. Jadi di mana nanti mengajak anak untuk mengelompokkan benda berdasarkan atribut tertentu atau berdasarkan ciri tertentu. Nah, bisa anak-anak diminta untuk melakukan berdasarkan warnanya, misalnya, nah, diminta melakukan bola berdasarkan warnanya. Mana diminta mengelompokkan bola berdasarkan besar kecilnya ukurannya, seperti itu, dan seterusnya. Nah, di dalam klasifikasi ini sebenarnya sudah ada di dalam STPPA itu, ada misalnya di ranah kognitif ya tentunya, di mana adalah KA mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna atau ukuran, kemudian mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Dan kemudian yang TKB itu ada mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, jadi 3 variasi. Kemudian yang kedua ada mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi. Jadi ini sudah ada juga di dalam STPPA. Nah, ini misalnya anak diminta mengelompokkan bangun geometri datar. Misalnya anak nanti diminta untuk mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Kemudian ini misalnya seperti ini. Ini mengelompokkan bangun geometri datar. Kemudian mengelompokkan geometri ruang, yang bola dengan bola, kemudian yang balok dengan balok, kubus dengan kubus, dan sebagainya. Mengelompokkan jenisnya. Nah, sebenarnya kalau anak diajak tukang ke pasar, ke tukang sayur, itu sebenarnya tukang sayur itu juga sudah mengajarkan tentang klasifikasi, kan diklasifikasikan, disendirikan, yang wortel dengan wortel, tomat dengan tomat, buah timun dengan timun, dan sebagainya, itu sudah dikelompokkan sendiri-sendiri. Nah, ini mengelompokkan misalnya berdasarkan bentuknya, ada yang kelinci, ada yang misalnya ini babi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mencocokkan. Kalau tadi mengelompokkan, ini mencocokkan itu apa? Mencari hubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi mencocokkan itu juga dapat berupa mencari persamaan dan perbedaan dari dua hal. Jadi mencocokkan itu berarti kan mencari hubungan antara satu hal dengan yang lain. Kalau kita misalnya kita mau mencocokkan benda, ya itu kan pasti kita mencari dulu persamaannya apa toh, perbedaannya apa toh. Nah, ini misalnya di dalam STPPA itu anak diminta untuk sebenarnya nanti ketika dimencocokkan itu juga berkaitan dengan klasifikasi. Jadi mencari pasangan yang sejenis, kelompok yang sejenis. Nah, itu kan berarti nanti juga mencocokkan. Seperti itu, bukan saling berkaitan. Nah, ini misalnya memasangkan perlengkapan yang sama, yang alat tulis, yang pensil dengan pensil. Nah, itu juga kan memasangkan perlengkapan yang sama. Jadi perlengkapan alat tulis dengan alat tulis, kemudian alat makan dengan alat makan. Kemudian mencocokkan dari benda yang berbeda. Misalnya ini, seperti ini contohnya. Nah, mencocokkan, mematchingkan, mencocokkan antara
ikan dengan makanannya. Nah, misalnya hewan dengan makanannya itu apa? Nah, ini seperti ini disebut dengan mencocokkan. Misalnya yang ikan dengan makanannya apa? Kalau ikan misalnya ada cacing dan sebagainya. Nah, ini mencocokkan. Nah, mencari pasangannya. Nah, ini sebenarnya sepatu yang kanan dengan kiri mencari pasangannya sepatu sendiri. Nah, ini kemudian sebenarnya permainan domino itu juga bisa untuk dikenalkan pada topik mencocokkan. Jadi kan kalau cara bermain domino itu ya ketika satu maka ini juga satu yang didekatkan, seperti itu dicocokkan. Nah, ini disebut dengan matching. Nah, mencocokkan angka dengan jumlahnya 1 maka bendanya juga 1, 3 maka bendanya juga 3. Kemudian puzzle angka 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan mencocokkan. Nah, yang ketiga adalah perbandingan atau seriasi. Nah, kegiatan meletakkan dua benda atau unit berdasarkan urutannya, bisa berdasarkan ukurannya, panjangnya, volumenya, ataupun beratnya. Nah, misalnya perbandingan atau seriasi urutan. Nah, ini mengurutkan benda berdasarkan 5 jenis seriasi ukuran. Jadi, misalnya mengurutkan bola dengan 5 ukuran. Nah, ini nanti anak diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Misalnya daun, mengurutkan daun dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti dari yang paling kecil ke paling besar dan sebagainya. Nah, itu perbandingan atau seriasi. Nah, ini mengurutkan balon, mengurutkan buah misalnya. Nah, ini kemudian ini saya mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, kemudian yang kalau tadi mengurutkan, ini membandingkan. Jadi kalau membandingkan itu kemampuan membedakan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contohnya mana yang lebih besar dari daun A atau daun B. Nah, ini membandingkan. Nah, untuk mencari tahu, membedakan berdasarkan ciri tertentu. Nah, buah semangka ini mana ya dibandingkan? Mana yang paling besar? Mana yang paling kecil? Mana yang lebih besar? Gambar A atau gambar B dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah geometri. Nah, geometri adalah belajar tentang bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di geometri itu di STPPA itu ada, yaitu di mana anak nanti belajar tentang geometri itu melalui papan geometrinya. Kemudian ini disebut dengan papan geometri, walaupun ini nanti harus hati-hati karena bahayanya itu ketika untuk anak usia dini, maka ini harus berbeda dengan pengawasan karena ini menggunakan paku payung. Nah, ini mungkin bisa diganti menggunakan benda-benda yang tidak terlalu berbahaya. Jadi misalnya pakunya diganti dengan kayu yang tidak terlalu tajam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya ini bermain dengan bentuk geometri, jadi beberapa permainan ruang, menyusun dan sebagainya. Kemudian membentuk geometri ini bisa banyak sekali konstruksi, kemudian pola. Nah, melihat hubungan, menemukan koneksi, membuat generalisasi dan meramalkan. Jadi sebenarnya pola itu meramalkan, belajar meramal. Kalau habis ini apa ya? Seperti itu. Jadi kalau di dalam pola itu dikenalkan pada usia dini, di mana kalau 4 sampai 5 tahun pola berulangnya itu AB, CD, atau bisa ABC. Jadi kalau di anak usia dini, jadi 4 sampai 5 tahun itu sampai dengan C. Jadi ABC itu maksimal. ABC itu apa tuh, Bu? Ya, misalnya AB itu anak-anak diminta membuat menyusun manik-manik dengan pola AB. Jadi misalnya manik-manik yang berwarna merah, kuning, maka selanjutnya adalah merah, kuning. Misalnya polanya dari geometri, lingkaran persegi itu disebut dengan polanya AB. Kalau ABC, lingkaran persegi segitiga, nah itu disebut dengan pola ABC. Jadi ada 3 perbedaannya, ada 3 objeknya seperti itu. Nah, kalau usia 4 sampai 5 tahun itu AB sampai dengan ABC. Kalau TKB itu maksimal di ABCD. Jadi ini konsepnya, ketika A itu AB dan ABC, TKB ABCD. Jadi ada 4 pola berulangnya. Jadi secara urutannya ada 4, misalnya merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu ABCD. Kemudian selanjutnya ini aktivitas pola. Nah, ini berarti AB ya. Gambar ini ada persegi bola, kubus bola, dan seterusnya.
Nah, ini pola berulangnya laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, ini anak juga belajar pola dengan cara berbaris. Kemudian ini menjemur pakaian, ini ABC, ABC ini rok, kemudian baju, celana, rok, baju, celana, rok, baju, celana. Nah, ini pola ABC. Kemudian pengukuran, yaitu membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Nah, ketika di secara kuantitatifnya ya, jadi pengukuran itu kuantitatif hasil pengukurannya. Nah, untuk anak usia 4 sampai 5 tahun biasanya dikenalkan dulu dengan ukuran yang tidak baku. Ukuran tidak baku itu dengan cara jengkal, langkah. Jadi misalnya meja ini berapa jengkal ya, maka diukur dengan jengkal. Kemudian luas kamar ini berapa langkah ya, dengan cara melangkah. Nah, di ukuran tidak baku baru sampai 6 tahun mulai dikenalkan dengan ukuran baku, yaitu menggunakan penggaris dan sebagainya. Ini pengukuran ini juga ada di dalam STPPA, mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar. Itu sebenarnya juga berkaitan dengan ukuran, jadi anak belajar untuk mengukur. Oke, kemudian ini dia mengukur menggunakan botol-botol pakai kayu, berapa gelas ini penuh, biar penuh ini botol ini butuh berapa gelas dan sebagainya. Nah, yang sebelah kiri ini pengukuran tidak baku menggunakan jengkal. Oke, kemudian kemudian yang mulai TKP dia belajar mengukur menggunakan penggaris. Nah, ini juga menggunakan timbangan, ini sudah TKP menggunakan ukuran baku. Oke.